Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kang Buhel Trader, channel yang keren cadas. Oke, langsung aja ya. Di sini saya mau kembali menerangkan bagaimana cara dapat sub entry seperti yang saya dapatkan kemarin di pair AUD NZD di sini. Kenapa saya bisa dapat buy di akar kayak gini? Begini teman-teman penjelasannya ya. Ini adalah candlestick momentum. Dan seperti kebiasaannya kalau setelah ada candlestick momentum, harga pasti ke bawah untuk mencari supply atau demand terdekat untuk melanjutkan kenaikan. Nah, di sini kebetulan di area re-entry ada area supply. Di sini harga ke atas, rally, terus membuat base di sini dan drop di sini. Nah, candlestick seperti ini atau supply yang tertembus ini kalau dalam SNR ini adalah resisten yang menjadi support di sini. Oke, di sini kita turun ke time frame kedua ya. Time frame kedua seperti biasa harus ada ekstrim dan MA50 di M15-nya. Coba kita lihat di sini. Nah, di sini coba kita lihat di time frame kedua di M15. Nah, apa yang terjadi di sini? Sebuah konfirmasi yang sangat bagus teman-teman ya. Di sini ada ekstrim, ada MA50 dan ada MA200. Semua berkumpul di sini. Ini adalah sebuah konfirmasi yang sempurna sekali. Nah, kalau misalkan di sini kita menunggu aman gitu ya, nggak seperti ini kan sub entry di sini. Tapi kalau lebih aman lagi, bisa kita turunkan lagi ke time frame M5. Jadi kita nggak bakal tertarik karena di sini tetap bisa berpotensi gagal ya ke bawah gitu. Cuman karena saya yakin karena di sini ada area supply di situ. Oke, di sini apa yang terjadi? Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini pun konfirmasinya udah sangat jelas. Teman-teman bisa lihat di sini di time frame M5. Nah, ada inside bar. Berarti teman-teman kalau mau aman bisa buy di sini. Nah, candlestick ini yang break mother candle ini di sini. Nah, seperti ini bisa buy di sini. Cuman karena saya memakai supply demand juga, maka saya dapatnya di pucuk atau di akar seperti ini. Dan setelah itu dia naik ke sini terus. Nah, ini di sini saya pasang TP cuman karena keburu marketnya tutup. Nah, TP saya di sini. Kenapa TP saya di sini? Saya ambil TP dari sini, teman-teman. Saya ambil TP dari initial break ini. Manakala satu candle di break oleh dua candle, maka di sini harus ada resisten yang terbreak. Nah, ini adalah resisten dari bawah sini. Dan ini udah kelihatan di sini ya, berkumpulnya ekstrim MA50 dan MA200, sebuah konfirmasi yang sangat cantik walaupun momennya sangat jarang, tapi begitu dapat momen seperti ini sebetulnya bisa full margin pun tidak masalah gitu. Cuma karena saya di sini dengan main aman atau lot yang terkecil. Nah, di sini tinggal tarik Fibonacci-nya di sini karena saya pakai acuan TP-nya dari M15. Coba kita lihat di sini. Nah, di sini sampai di TP3 sini. Saya ambil sampai TP3 karena tadinya berasumsi ini bakal terus ke sini. Ternyata market keburu tutup dan harganya nggak sampai ke sini. Mudah-mudahan hari Senin lanjut sampai ke sini. Nah, itu momen yang pertama yang ini ya. Di sini kita hapus dulu. Nah, kita dapat re-entry di akarnya seperti ini. Ini kan momentum.
momen awalnya dari sini, dari momentum, terus dia bikin ke bawah, re-entry. Nah, kalau kita multi time frame sampai ke time frame M5, mungkin kita bisa dapatnya di sini. Nah, tapi aman. Tapi karena saya tahu di sini ada supply area di sini, maka saya ambil di sini sell limit. Ketika harga mulai turun ke sini, saya pasang sell limit di sini, dan begitu trigger dia langsung naik. Makanya dapatnya sangat cantik di sini ya. Coba kita hilangkan ini. Nah, kan enak kelihatannya dari sini. Sempurna di sini entry-nya, di akar sini langsung naik. Oke, lanjut ke momen yang sebelah sini. Bisa teman-teman lihat di sini ya. Nah, ini kemarin saya pun dapat di sini. Sama, saya dapat sub entry juga di sini. Kenapa saya dapat sub entry di sini? Karena setelah ada momentum ini ya, ini momentum nih. Momentum ini di sini terjadi drop, base drop atau supply zone. Di sini saya tandain lagi supply-nya. Nah, di sini ada area supply-nya. Ketika terbentuk ini dan dia mulai harga naik di sini, saya udah pasang sell limit di sini. Nah, makanya begitu trigger sell limit ini, dia langsung turun ke bawah ke sini. Nah, di sini pun kita konfirmasi lagi ke time frame kedua. Apa yang terjadi di time frame kedua? Coba kita lihat. Nah, lihat teman-teman. Di sini ada ekstrim, dan perhatikan ini yang sering membuat orang terjebak di sini. Ini jadi momentum, tapi jadi ekstrim. Nah, yang jadi kunci adalah candlestick yang merah ini. Candlestick yang merah ini harus mematikan candlestick yang ini. Kalau dia jadinya kecil walaupun merah, dia berpotensi terus ke atas. Ada yang bilang kan gini, kenapa setelah candlestick yang naik ini dan berikutnya ke bawah, tapi saya sell di sini malah dia ke atas gitu. Nah, karena ininya tidak dimatikan oleh candlestick yang ini. Di sini candlestick yang ini dimatikan oleh ini dan menjadi pola candlestick tweezer top di sini. Ini adalah candlestick tweezer top di sini teman-teman ya. Nah, itu coba kita lihat ya, momennya sama enggak dengan yang ini. Ternyata sama persis. Nah, coba yang ini dengan yang ini sama persis. Ekstrim MA50 top BB. Kalau ini ekstrim MA50 dan low BB. Coba kita buka ke H1-nya, time frame pertamanya. Nah, kan sama persis ya. Sini momentum, re-entry, dan di sini ada supply zone. Nah, di sini sama. Momentum, re-entry, dan ada supply zone di sini. Maka saya kemarin di sini dapat di pucuk juga sama. Nah, yang menjadi konfirmasi keduanya pun identik sama persis. Perhatikan. Ini juga di sini sama. Ada low BB MA50 berbarengan dengan ekstrim. Di sini pun sama. Top BB MA50 dan ekstrim. Makanya dia langsung turun ke sini. Nah, itu time frame kedua ya. Bentar. Sambil udah dulu nih. Oke, kita lanjut multi time frame nah ke time frame ketiga di M5. Sama nggak momennya? Kita lihat lagi di sini. Oke. Di sini boleh teman-teman lihat ya, di sini terpantul MA200 ya, ini MA200 dan menjadi setelah terpantul MA200 di sini pun menjadi dominan candle atau inside bar di sini. Nah, perhatikan. Nah, sini ya. Dan kita lihat momen yang ini. Di sini pun bisa teman-teman lihat ada inside bar dan ada MA200. Nah, inside bar MA200 dia langsung turun. Di sini pun di time frame ketiga sama momennya. Nah, coba kita lihat tuh. MA200 inside bar dan dia langsung terbang. Ini momennya identik sama. Tuh, karena forex itu momennya selalu berulang-ulang. Cuman bentuk candlesticknya aja yang berbeda-beda sedikit. Nah, di sini coba lihat. Nah, ini inside bar M5. Di sini pun pasti sama. Tuh, inside bar dan MA200. Di sini pun pasti ada MA200-nya. Coba kita lihat di sini. Tuh, ya. Inside bar MA200. Lalu kita ke time frame kedua di M15.
dia pasti di EMA 50 tuh, ekstrim EMA 50, maka di sini pun sama tuh, ekstrim EMA 50. Oke, dan time frame pertamanya kuncinya di sini sama. Nah, sini terjadi momentum dan dia re-entry di sini di EMA 510 low. Di sini pun sama tuh, sini terjadi momentum dan dia re-entry di EMA 510 high, di sini sama. Di sini ada supply juga, di sini ada supply zone juga di sini. Ntar kita tandain supply zone-nya ini. Nah, jadi begitu dia kena, naik sedikit lalu terjun. Di sini pun sama. Nah, di sini ada supply zone juga di sini. Nah, ini juga sama, supply zone di sini. Makanya ketika dia turun dan di sini ada supply zone, maka di sini akan valid untuk melakukan entry buy. Nah, seperti ini. Dan ini belum sampai ke TP sini karena keburu tutup marketnya. Nah, jadi seperti itu. Intinya forex itu satu bisnis yang udah dikasih tahu clue-nya dari belakang nih, bahwa kejadian ke depan tuh akan mengikuti kejadian di belakang. Misalkan di belakangnya seperti ini, kedepannya pun akan sama, dan terbukti ini kan, terbukti ini teman-teman di sini bahwa momen ini identik dengan momen yang ini. Nah, cuman karena bedanya ini momen sell dan ini momen buy. Sama bentuk purchase, candlenya sama, time frame-nya, multi time frame-nya sama, supply demand-nya sama. Nah, seperti itu. Kalau kita sudah hafal, pasti akan tahu, oh iya ternyata begini sama semua momen. Iya, cuma bentuk candlenya aja yang berbeda-beda. Nah, itu. Seperti itu. Kalau sudah paham, insya Allah akan sangat mudah trading seperti itu. Dan kenapa di sini ada penolakan turun? Nah, di sini dia ketika naik di sini, dia di sini ada penolakan dulu turun. Karena apa? Karena di sini ada supply zone di sini, drop, base, drop. Nah, ketika menyentuh di sini, dia akan bereaksi dulu sebentar ke sini. Mungkin ya, Senin dia akan membuat re-entry dari momentum ini. Kalau momennya sama seperti ini. Coba kita lihat di M15-nya udah ada belum? Nah, M15-nya pun di sini sudah ada MA50 di low BB di sini. Nah, kita tinggal tunggu konfirmasi nanti untuk hari Senin. Kalau dia di sini membentuk candlestick arah ke bawah dan momentum ke bawah, maka saya akan cut yang ini. Berarti momen yang ini sama dengan momen yang ini. Nah, seperti itu. Nah, paham ya? Paham lah, mudah banget kok seperti itu. Cuman berulang-ulang siklusnya. Mau di pair apapun sama. Setupnya seperti ini dan akan seperti ini gitu. Tinggal rajin-rajin aja berlatih teman-temannya, dan semangat berlatihnya seperti itu. Oke ya, paham ya, mudah-mudahan paham. Mudah banget kok. Time frame pertama momentum atau CSAK dan time frame kedua itu mesti re-entry-nya ada MA50, dan time frame ketiga itu pastikan MA200 di situ. Dan yang kalau kita mau dapat sub entry, kita lihat ke samping kiri, cari supply atau demand di situ. Itu aja kuncinya. Oke, mungkin itu aja untuk malam ini. Mudah-mudahan paham ya. Dan nanti kalau setelah ya mudah-mudahan cepat tercapai 1000 subscribe, insya Allah saya akan kasih teknik yang paling mudah. Teknik yang boleh dibilang ya TTM atau teknik tanpa mikir. Tapi nanti ya setelah 1000 subscribe akan saya bongkar semua di sini untuk teman-teman subscriber semua. Dan mudah-mudahan setelah 1000 subscribe saya share ilmu terakhirnya di sini. Insya Allah teman-teman bisa profit tiap hari, karena momennya itu sangat banyak dan bisa dilakukan kapan aja. Oke, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.